Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lintang Alandia, NIM C05042201. Di sini saya akan menjelaskan tentang butir-butir Pancasila. Sila kelima butir ke-11. Suka melakukan kegiatan dalam rangkaian mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Apa sih pengertian dari kemajuan merata dan berkeadilan sosial? Pada dasarnya kemajuan yang merata dan keadilan sosial ialah kemajuan yang selaras, serasi dan seimbang antara hak dan kewajiban masyarakat Indonesia seperti yang dikatakan dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, berlaku adil sesama manusia. Ya kita harus berlaku adil, tidak boleh mengadili atau berpihak pada satu orang saja. Kita harus memahami yang terjadi dan mencari permasalahannya sampai tuntas. Dengan begitu kita bisa mengerti inti permasalahannya agar tidak ada kesalahpahaman atau kecemburuan di antara permasalahan ini. Contoh saya mempunyai 3 teman dengan latar belakang berbeda, kulit juga berbeda. Orang A hidup penuh dengan kekayaan dan berkulit putih bersih. Orang B hidup sederhana dan berkulit sawo matang, sedangkan orang C hidup dengan keterbatasan dan berkulit hitam. Nah, di sini kita boleh mengejek, tidak boleh mengejek atau berlaku tidak sopan pada satu sama lain. Tapi kita harus merangkul bergandengan tangan dengan perbedaan latar belakang dan kulit berbeda. Dengan begitu mereka akan terbuka dan nyaman satu sama lain. Ini contohnya. 2. Tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Nah, pasti di sini ada yang menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepribadian sendiri atau pribadi. Atau yang bisa disebut terangkus, tidak merasa puas apa yang sudah ada dan ingin bertambah terus demi kepentingan pribadi. Itu tidak boleh karena mengganggu kehidupan orang lain, memotong jalan karena bertumpuk barang dan transportasi. Misalnya, tetangga A suka mengoleksi barang transportasi dengan ditumpuk-tumpuk tanpa dipakai. Tetangga di sekitar merasa tidak nyaman karena tetangga A mengambil semua fasilitas umum dan mereka tidak bisa menaruh transportasi mereka di tempat umum. Kita sebagai tetangga harus memberi tahu dan menegur dengan baik dan benar bahwa tempat ini milik umum tidak bisa dipakai sendiri. Tetangga A menerima dan langsung dibereskan yang tidak dipakai untuk dirongsokkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita tidak boleh mengambil atau menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi dengan cara berbicara baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. 3. Melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Contohnya, kita tiap 1 tahun sekali merayakan HUT kemerdekaan RI. Bagaimana melakukannya? Yang saya lakukan adalah mengikuti dan menjadi panitia HUT kemerdekaan yang dengan benar dan bertanggung jawab. Tahun lalu saya ditugaskan menjadi dirjen dan panitia anak-anak untuk membuat anak-anak bisa ikut ke dalam hari kemerdekaan. Menjadi dirjen atau dan panitia, anak tidaklah mudah. Kita harus bersikap wibawa dan sabar terhadap anak kecil yang saya ajarkan. Menjadi dirjen harus bersikap pemimpin dan juga panitia anak harus percaya diri dan komunikasi dengan baik agar warga merasakan dan hayati dalam acara tersebut. Gotong royong. Kita harus berdampingan satu sama lain dan kita juga harus merawat dan menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan sehat. Bagaimana caranya? 1. Kita harus mengikuti kegiatan kerja bakti setiap sebulan 2 kali. 2. Kita harus membantu tolong menolong orang lain ketika kesusahan. 3. Kita harus menjaga dan memelihara lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan selokan, memperbaiki jalan yang rusak dan lain. Kita melakukan harus dengan hati yang niat ikhlas dan dengan senang hati tanpa ada keterpaksaan. Menghormati sesama. Nah, ini paling penting. Kita sebagai manusia harus menghormati baik hak, kepercayaan, pendapat, bagaimana caranya. Berbicara dengan sopan santun, memahami dan mengerti pendapat mereka, saling memeluk kepercayaan satu sama lain, tanpa harus membeda-bedakan dan saling menghormati dan mengasihi. Dengan begitu kita akan hidup rukun dan damai. Terima kasih.